Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Jayanti dari kelas 1 PKD 1. Di sini saya akan mengerjakan dari latihan 1 sampai latihan 4. Nah, yang pertama-tama di sini kita mencari jumlah. Gimana caranya nyari jumlah itu? Caranya sama dengan klik sum sama dengan nilai dikali sama dengan ini apa sih namanya ini? Sama itulah. Habis itu tutup kurung ditambah ini lagi, buka kurung ini dikali sama yang nilai yang ada di atasnya. Habis itu tutup kurung terus tambah, begitu seterusnya sampai habis. Ini ditambah dikali sama ini, tutup kurung tambah ini dikali sama ini, tutup kurung ditambah terus buka kurung lagi, ini dikali ini ditutup kurung. Nah, yang C16, D16, E18, F16, G16 ini kita kasih dolar ya, biar dia rata sampai ke bawah, biar kalau dia ditarik itu nilainya sama. Kita kasih dolar, habis itu tinggal enter. Nah, habis itu kalau mau menuhin semuanya itu kita tinggal tarik ke bawah. Oke, habis itu di sini ada rata-rata siswa. Nah, cara nyari rata-rata siswa itu sama dengan sum, klik sum lagi, jumlah, tutup kurung, dibagi sama dengan buka kurung lagi, terus klik sum lagi. Habis itu ini sampai sini, terus jangan lupa dikasih dolar biar dia sama. Habis itu enter. Oh iya, lupa tutup kurungnya 1. Habis itu tinggal kita tarik ke bawah lagi. Nah, setelah itu kita nyari keterangan. Kalau keterangan ini kita pakai rumus if, sama dengan if jumlah rata-rata setiap siswa lebih besar, terus sama dengan, karena di sini keterangannya diisi dengan ketentuan jika rata-rata 5,5 ke atas sama dengan baik, dan jika kurang dari 5,5 sama dengan kurang. Berarti 5,5 tanda petik 2, habis itu tanda titik koma, habis itu tanda petik 2, tulis baik, tanda petik lagi, titik koma lagi, habis itu petik lagi, sama kurang baik, tanda petik, habis itu tutup kurung, habis itu kita enter. Habis itu tinggal kita tarik deh ke bawah. Nah, kalau nyari jumlah yang ada di bawah ini, kita tinggal sum, habis itu kita pencet ini nilainya, terus tinggal kita tarik ke bawah, habis itu tutup kurung, habis itu tinggal enter deh. Nah, kalau mau semuanya tinggal tarik ke samping. Nah, habis itu kalau rata-rata itu kita pakai average. Kenapa pakai ini? Habis itu kalau nyari rata-rata pakai ini, habis itu tinggal ini ditarik ke bawah, tutup kurung, enter. Habis itu tinggal kita tarik ke samping lagi. Habis itu sama dengan
Kalau nyari nilai tertinggi itu pakai max ini, terus kita klik lagi ini, terus kita tutup kurung, terus kita enter. Terus itu tinggal kita tarik ke samping lagi. Terus kalau nyari nilai terendah itu sama dengan min kalau nggak salah. Terus ini ditarik lagi, tutup kurung, enter. Itu tinggal kita tarik ke samping lagi. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, latihan 2. Di sini di latihan 2 kita disuruh nyari potongan, jumlah bayar, bonus, sama hadiah. Di potongan ini kita pakai rumus if. If sama dengan kode pembelian sama dengan tanda petik. Nah, di ketentuannya itu potongan diisi berdasarkan kode pembelian. Jika kode pembelian K, maka potongan sebesar 2,5% dari harga. Begitu juga dengan kode pembelian C, maka potongannya sebesar 1% dari harga. K titik tanda petik titik 2 sama dengan 2,5% dikali sama harga. Terus itu kita titik 2 lagi, terus itu kita ketik if lagi. If sama dengan kode pembelian sama dengan buka tanda petik C, tanda petik lagi, titik 2, 1% dikali sama harga. Habis itu tutup kurung, enter. Habis itu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita disuruh nyari jumlah bayar. Cara nyari jumlah bayarnya ini tinggal sama dengan harga dikurang sama potongan, enter. Itu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, cara nyari bonus itu sama dengan kita pakai rumus yang sama juga kayak yang tadi, harga potongan pakai rumus if. If sama dengan, kali ini kita pakai yang jumlah bayar lebih besar dari, nah di sini kan di ketentuan nomor 4 ini bonus diisi berdasarkan jumlah bayar. Jika jumlah bayarnya melebihi lebih dari 15 juta, bonusnya TV warna 14 inch. Jika jumlah bayarnya lebih besar dari 10 juta, maka bonusnya itu TV BW 14 inch. Kalau kurang dari 10 juta, bonusnya itu kompor gas. Tinggal kita tulis di sini jumlah bayar lebih besar dari 15 juta. Tanda titik 2, tanda petik, habis itu TV warna warna 14 inch. Tanda petik 2 disini. Titik koma lagi. Terus itu kita pencet if lagi. Jumlah bayar lebih besar dari 10 tuh dulu. Terus itu kita titik koma, tanda petik TV BW 14 inch, titik koma lagi, titik tanda petik, itu titik koma, pencet if lagi. Jangan yang masuk if sama dengan jumlah bayar
lebih kecil dari 10. Lebih kecil dari 10, maka dia dapat kompor gas. Kompor gas. Tanda petik, tutup kurung, enter. Itu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita nyari hadiah. Nyari hadiah juga rumusnya sama kayak potongan sama bonus, yaitu kita pakai rumus if. Nah, di sini kita itu pakai merek sepeda motornya. Sama dengan di sini juga ada ketentuannya lagi. Hadiah diisi berdasarkan merek. Jika Yamaha dapat helm, jika Honda dapat jaket, jika Suzuki dapat oli mesin, jika Kawasaki dapat sarung tangan. Berarti petik 2 Yamaha, petik 2 lagi, petik 2, titik koma, petik 2, dapat Yamaha tadi dapat helm 2, habis itu titik koma lagi, habis itu kita pencet if lagi. Honda merek sepeda motor sama dengan Honda titik 2, Honda titik 2, titik Honda dapat jaket. Itu titik 2, habis itu kita if lagi, terus Honda terus sih, sama dengan tanda petik Suzuki titik 2, titik tanda petik Suzuki dapat oli mesin. Habis itu titik koma, if lagi, terus itu sama dengan ini merek sepeda motor sama dengan petik 2 Kawasaki titik koma, petik dapat sarung tangan. Habis itu tinggal kita enter. Udah deh. Kita lanjut ke latihan 3. Di latihan 3 ini kita disuruh nyari masa kerja, golongan, bagian, gaji pokok, tunjangan, golongan, gaji kotor, pajak, gaji bersih dan jabatan, sama gaji per bagian. Dimana nanti di sini kita ada tabel yang nanti kita gunakan. Lalu di sini yang pertama kita nyari masa kerja. Masa kerja ini kita pakai rumus year. Dapatnya itu dari selisih tanggal masuk sama tanggal laporan. Titik koma, tanggal laporan. Jangan lupa dikasih $. Titik koma lagi, terus di sini kita pakai yang 1.
enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Golongan itu kita pakai rumus if, sama kayak yang sebelumnya. Lamanya masa kerja lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena di sini ada ketentuannya. Golongan diperoleh dari lamanya masa kerja. Bila lamanya masa kerja 17 tahun, maka golongannya C. Bila lama masa kerja lebih dari 9 tahun, termaksud golongan B. Dan bila masa kerja sampai dengan 9 tahun, maka golongannya A. 17 tahun titik koma dalam tanda petik C titik koma if lagi lebih besar 9 lamanya masa kerja F11 lebih besar dari 9 titik koma B titik tanda petik titik koma lagi tanda petik A tanda petik lagi tutup dulu, enter. Itu tinggal kita tarik ke bawah. Setelah itu kita nyari bagian ini kita pakai rumus VLOOKUP. Habis itu leave, kita pencet lagi leave. Kenapa leave? Karena kita pakai di kolom sebelumnya sama kolom yang di bawah itu kita kode pegawai titik koma 2. Kenapa 2? Karena kita pakai kolom yang ada di bawah sini, kolom yang ini. Aduh, salah pencet titik koma. Nah, kita pakai yang ini. Terus itu kita kasih $. Itu titik 2 lagi, 2 sama yang di sini ada true atau false. Kenapa ada 2 ini? Kalau kita pencet salah satunya sama. Karena untuk apa? Untuk menghindari adanya kesalahan dalam formula yang kita buat. Jadi kita pakai salah satunya bisa. Tinggal kita tutup kurung, enter. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Ini gaji pokok. Sekarang kita cari gaji pokok. Kalau gaji pokok itu kita pakai rumus if juga, sama kayak yang sebelumnya. If golongan sama dengan titik 2A, karena di sini kita punya tabel buat golongan. Karena nih kita punya tabel buat gaji pokok maksudnya. A sama dengan titik 2 gaji pokok, jangan lupa dikasih $. Titik 2 if lagi if, ya Allah, maaf tergeser. If lagi golongan sama dengan titik koma B titik koma J29, jangan lupa dikasih $. Titik koma lagi if lagi
if. Terus itu G11 sama dengan G11 sama dengan C ya. Titik koma jangan lupa dikasih dolar. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Sekarang kita nyari tunjangan sama kayak nyari gaji pokok, cuman kita ganti pakai yang persentase ini yang ada di sini, sama dengan golongan juga. Salah, pakai rumus if golongan sama dengan A titik koma, jangan lupa itunya, maksudnya dolar. Itu kita tulis if lagi, if golongan lagi sama dengan B tutup kurung titik 2 jangan lupa kita kasih dolar. Titik 2 if lagi golongan lagi sama dengan C titik 2 tinggal tutup kurung. Oh iya, ini jangan lupa dikasih dolar ya guys ya. Enter, tinggal kita tarik ke bawah. Udah deh. Terus kita nyari gaji kotor. Gaji kotor itu sama dengan gaji pokok dikurang tunjangan. Enter, tinggal kita tarik. Kalau pajak itu kayaknya pajak ada ketentuannya deh. Pajak diisi sebesar 2,5% dari gaji kotor. Jadi pajak itu sama dengan gaji kotor dikali 2,5%. Enter, tinggal kita tarik ke bawah. Gaji bersihnya itu kita kurangkan gaji kotor dikurang pajak, tinggal kita tarik. Sekarang kita nyari jabatan. Kalau jabatan itu pakai rumus VLOOKUP juga. Terus di dalamnya itu kita pakai right. Right kode pegawai titik 2 sama tabel jabatan. Nah, di bawah ini ada tabel jabatan, jadi kita pakai. Oh, kayaknya kita belum pakai titik 2 deh. Titik 2
tutup kurung. Titik 2, baru kita pencet tabel jabatannya. Tabel jabatannya itu sama kayak yang tadi, jangan lupa dikasih dolar titik 2 baru titik 2 lagi, itu kita pakai yang true or false sama kayak yang tadi. Alasannya tinggal kita tarik sampai bawah. Oke, sekarang kita nyari tabel gaji. Di tabel gaji perbagian kita pakai rumus sum if. Nah, pakai sum if ini kita pencet dari bagian sini, kita tarik. Jangan lupa dolarnya, guys. Habis itu titik 2. Habis itu kita pencet lagi bagian yang di sini. P berapa nih? P13. Titik 2 sama gaji bersihnya. Sampai bawah juga. Itu tinggal kita tutup kurung. Enter deh. Karena ini dia general ya, harusnya dia duit. Aduh, harusnya dia rupiah. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Sudah deh. Kita lanjut lagi yang sekarang kita lanjut ke latihan yang terakhir, latihan 4. Di latihan 4 ini kita disuruh nyari golongan gaji pokok, tunjangan istri, gaji kotor, pajak, gaji bersih, bagian sama jabatan. Nah, cara nyari golongan itu sama kayak yang sebelumnya. Kita pakai rumus if juga. If. Habis itu kita pakai lama masa kerja kantor lebih besar. Di sini juga kayaknya ada keterangannya. Sama kayak yang tadi ya, sama kayak di latihan 3. Sama dengan 17 tahun. Titik 2 C. Titik 2 if lagi. If sama dengan F11 lebih besar dari 9 tahun, titik koma, B, titik koma lagi, titik tanda petik, A. Kita tutup kurung. Enter. Oke. Kita tinggal tarik ke bawah. Gaji pokok juga kita di sini ada keterangannya. Gaji pokok diperoleh dengan ketentuan jika golongan A sebesar 150, jika golongan B 250, jika golongan C sebesar 400. Sama dengan kita pakai if golongan, kita pencet kolom golongan, titik 2 A sama dengan
5, tanda petik, if lagi, if Y11 sama dengan oh ini nah G10 B B ulang sama dengan if golongan sama dengan A titik 2 15 titik 2 if lagi sama dengan G10 sama dengan B 2 25 titik 2 if lagi G10 sama dengan C titik 2 400 1 2 gaji pokok tinggal kita tarik ke bawah. Terus tunjangan istri kita juga pakai rumus yang kayak gaji pokok, cuman di sini bedanya kita ganti jadi persen. Di sini tunjangan istri diperoleh jika golongan A sebesar 3% dari gaji pokok bila golongan B sebesar 3,25%, sedangkan golongan C itu 3,5% dari gaji pokok. Sama dengan if lagi, kita pencet golongan sama dengan A titik 2 3, berapa tadi tuh? 3% titik koma if lagi sama dengan G10 sama dengan B titik koma 3,25 3,25% titik koma lagi if lagi if golongan lagi G10 sama dengan C
3,5% ya, 3,5% itu kurang dikali sama gaji pokok. Formulanya mana nih yang salah? Oh, 3, nah, terus tinggal kita tarik ke bawah. Gaji kotor itu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri. Tinggal kita tarik ke bawah. Pajak itu di sini juga ada ketentuannya deh. Pajak diisi sebesar 2,5% dari gaji kotor. Berarti gaji kotor dikali sama 2,5%. Gaji bersih itu gaji kotor dikurang pajak. Enter. Tinggal kita tarik. Terus kita nyari bagian di sini. Bagian itu kita pakai rumus if lagi. If sama dengan, terus kita pakai left lagi. Kenapa kita pakai left? Karena kita pakai di kolom kode pegawai, jadi kita harus pakai left juga. Di koma 2 tutup kurung sama dengan PK. Kenapa PK? Karena di sini ada ketentuannya. Di sini, di nomor 8. Bagian diperoleh berdasarkan kode pegawai jika PR produksi, jika KU keuangan, jika AD administrasi, jika PM pemasaran, dan jika GD itu gudang. Jadi kita pakai yang itu. PK titik 2 titik koma titik produksi titik koma lagi if lagi left kode pegawai titik koma 2 tutup kurung sama dengan apa nih kode pegawainya? Tadi KU ya, KU titik 2 keuangan tutup kurung titik koma lagi if lagi pakai left lagi kode pegawai titik koma 2. Karena kenapa 2? Karena di situ ada kolom pegawai ada di kolom enggak deh, kolomnya nomor 3. Titik 2 sama dengan AD titik koma administrasi titik koma lagi if lagi pakai left lagi
kode pegawai, titik koma 2, tutup kurung sama dengan PM, titik koma, pemasaran, titik koma lagi, if lagi, kode pegawai, titik 2, sama dengan GD, titik koma, gudang. Nah. Oh. 1, 2, 3, 4. Apa nih yang salah nih? Apa yang salah nih? GD, titik koma. Apa yang salah ini? PK titik koma, produksi titik lagi. Ada duanya semua kok. Gudang, kenapa? Gudang. Your and to money arguments for GD gudang. Titik koma. Oh. Ini gak ada live-nya anjir. Di sini pakai live. Ternyata kita tidak menggunakan live. Yes. Loh, salah guys. Apanya, coy, yang salah? PK produksi if left CO2 titik. Bentar. Kok salah? PK produksi. Iya gini doang.
Salah juga, bangsat. KU Keuangan, Administrasi Pemasaran, GD Gudang. Do you want correction? Ya apa yang salah anjir? Kode pegawai produksi if left right kode pegawai kedua KU Keuangan. If left KP sama dengan if sama dengan if left kode pegawai titik 2 titik koma 2 tutup kurung sama dengan PK titik koma produksi titik koma if left kode pegawai titik koma 2 tutup kurung sama dengan KU titik koma keuangan titik koma if lagi left C10 titik koma 2 tutup kurung sama dengan dua tutup kurung sama dengan buka kurung AD administrasi titik koma if lagi kode pegawai left kode pegawai titik koma 2 tutup kurung sama dengan apa tuh PM titik koma pemasaran
pakai. Oh, Ante. Aku udah sampai ke bagian lagi. Aduh, nanti aja deh ini yang keempat.